Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita kembali melanjutkan pembahasan tauhid kita masih dalam kitab Al-Qaul Al-Mufid. Keluargaku yang dirahmati Allah dan para kerabat yang dirahmati Allah, kita sudah jelaskan kemarin tentang bahwa orang-orang yang menggunakan akal itu tidak pantas disandingkan dengan kata Ahlussunnah wal Jamaah, ya, karena Ahlussunnah itu kelompok yang berpegang teguh pada sunnah. Sementara Jamaah itu mereka, al-Jamaah itu maksudnya satu, ya, bersatu dalam pemahaman. Tetapi para pengguna akal itu tidak bersatu dalam pemahaman mereka. Dikatakan, kita telah sebutkan bahwa dalam pemahaman mereka ada tadakhul, ada tanakut, ada ittirab. Ya, kita sudah contohkan, ya, misalnya Mu'tazilah, misalnya Ibnu Sina, ya, Ibnu Sina filosof yang menggunakan akal untuk ayat-ayat sifat, bahkan pada Al-Qur'an kebanyakan dibantah oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah membantah para filosof dengan menggunakan akal juga, ya, artinya akal dengan akal tidak baku cocok, ya. Kemudian dari Mu'tazilah, ya, muncul Asy'ariyah, ya, juga membantah Mu'tazilah dengan akal, ya. Bahkan Asy'ariyah sendiri, kalau kita lihat antara Abu Hasan Asy'ari dengan kader-kader yang dibawanya, taruhlah Abu Ma'ali atau Al-Juwaini atau dikenal dengan Imam Haramain, itu berbeda sekali, ya, berbeda sekali. Imam Al-Juwaini itu sudah tidak mengakui lagi lafaz daripada sifatul fi'liyah, ya, sudah dipalingkan, ditakwilkan. Padahal Abu Hasan Al-Asy'ari dan Ibnu Kullab, ya, Kullabiyah, itu masih mengambil makna lafaz daripada sifat-sifat fi'liyah, misalkan melihat, mendengar, sifat perbuatan. Tapi ke bawah ke sini sudah tidak. Asy'ariyah sekarang sudah tidak, sebagaimana hal itu dikatakan oleh Abu Ma'ali sendiri dalam kitabnya Al-Irsyad. Nah, ini sesama akal kan sudah saling tidak baku cocok, ya, saling, karena akal siapa yang mau dipakai? Akal siapa yang mau dipakai coba? Akal itu sesuatu yang, ya, semakin tidak bisa dijadikan standar, ya, tidak bisa dijadikan sebagai patokan kebenaran, ya. Kebenaran itu maksudnya dalam pembahasan sifat ini itu harus menggunakan, ya, iman, ya, dari apa yang Allah kabarkan sendiri, apa yang sudah Allah kabarkan, ya, sudah seperti itu, ya. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwa qad naqala syarihu Tahawi an Ghazali wa huwa mimman balagha dirwata ilmi al-kalam kalaman idza qara al-insanu tabayyana lahu ma alaihi ahlul kalam min al-khata'i waz-zalal wal khatal wa annahum laisu ala bayyinatin min amrihim. Beliau katakan bahwa telah dinukilkan oleh pensyarah atau yang menjelaskan buku atau kitab At-Tahawi, telah menukilkan perkataan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah salah satu imam kaum muslimin yang paling banyak makan asam garam ilmu kalam. Ilmu kalam kita sudah jelaskan, yaitu ilmu yang berbicara tentang sifat, ilmu yang berbicara tentang sifat dengan menggunakan akal, ya, menggunakan akal. Ya, Imam Al-Ghazali dinukilkan pernyataannya tentang ilmu kalam, ya, yang mana kalau orang membaca pernyataan Imam Al-Ghazali akan ketahuan bahwa, ya, ilmu kalam itu adalah sesuatu yang salah, ya, di atas jalan yang salah. Imam Al-Ghazali yang jelaskan itu.
Sebagaimana hal itu juga diterangkan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin halaman 93 sampai 97, bahwa para ahli kalam laisu ala bayyinah, tidak di atas kebenaran. Tidak di atas kebenaran. Kemudian di sini juga berkata Syekh Al-Utsaimin bahwa waqala Ar-Razi, berkata Ar-Razi, ya, Fakhruddin Ar-Razi salah satu juga imam di kalangan ahlul kalam, imamnya para ahli kalam. Bahkan kalau kita melihat urutan-urutannya, yang disebut guru pertama itu adalah Aristoteles. Kemudian kedua Ibnu Sina. Ibnu Sina mengambil ilmu kalam dari Aristoteles. Kemudian baru Ar-Razi, ya, baru Ar-Razi. Dia ini, ya, berkata Ar-Razi wa huwa min ru'asaihim, dan Ar-Razi sendiri adalah termasuk para pemimpin ilmu kalam. Apa kata beliau? Berkata Imam Ar-Razi, ya, bahwa nihayatu iqdamil uqul iqal wa aktsaru sa'yil alimin dhalal wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina wa ghayatud dunyana adza wa wabal walam nastafid min bahthina tula umrina siwa anna jama'na fihi qila wa qalu. Berkata Ar-Razi, akhir daripada mengedepankan akal adalah iqal, terbelenggu, ya, terbelenggu. Wa aktsaru sa'il alimin dhalal, kebanyakan orang-orang yang berjalan di atas bumi yang menggunakan yang mempelajari ilmu kalam adalah sesat. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina, dan jiwa-jiwa kami tidak nyambung dengan jasad-jasad kami, tidak nyambung. Artinya beliau berbicara sebagai tokoh, sebagai pemimpin para ahli kalam. Wa ghayatu dunyana adza wa bal, dan akhir atau tujuan dari dunia kami ini dalam mempelajari ilmu kalam ini tidak lain hanya kesakitan dan malapetaka. Walam nastafid min bahthina tula umrina, dan kami tidak mendapat manfaat dari sia-sianya umur kami yang panjang dalam mempelajari ilmu kalam ini. Siwa anna jama'ana fiha qila wa qal, kecuali kami hanya mengumpulkan perkataan orang saja begini dan begitu. Ya, karena ilmu kalam dari ilmu daruri akal, dari akal saja. Akal orang ini, akal si fulan, akal si B, C. Kami hanya mengumpulkan saja begini dan begitu dari perkataan orang. Tsumma qala, kemudian berkata, ini masih perkataan Ar-Razi, kemudian berkata, laqad ta'ammaltu turuqal kalamiyyah wal manahijal falasafiyah ra'aituha fama ra'aituha tashfi' alilan wala tarwi ghalilan. Aku telah menempuh jalan dari jalannya orang-orang kalamiyah, orang-orang yang belajar ilmu kalam, dan aku telah menempuh manhaj para filosof. Fama ra'aituha, dan saya tidak mendapatkan dalam jalan itu, dalam manhaj itu, penyembuh bagi sakitnya hati, penyembuh bagi orang yang sakit. Maksudnya sakit pemahamannya tidak sembuh. Wala tarwi ghalilan, dan juga tidak memuaskan orang yang haus. Penuntut ilmu agama yang syar'i tidak akan puas, tidak akan haus dengan tidak akan mendapatkan ujung daripada ilmu ini, ya. Artinya bertanya terus, atau wala tarwi ghalilan, tidak menghapus dahaga, ya, tidak menghapus dahaga. Kemudian wajadtu aqrabat turuqat tariqatal Quran, dan saya mendapat sebenar-benarnya atau yang paling dekat dengan jiwa, ya, adalah tariqah atau jalan-jalannya yang ada dalam Al-Qur'an. Aqra'u fiha al-itsbat ar-rahmanu 'ala al-'arsy istawa
kemudian ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kemudian ya, aku membaca dalam Al-Quran Allah menetapkan kepada dirinya bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah itu beristawa di atas arsy, surat At-Taha ayat 5. Kemudian aku membaca firman Allah ilaihi yas'adu kalimut thayyib, kepada Allah naik kata-kata atau doa-doa yang baik, surat Al-Fatir, yakni fa'athbut ya fa'uthbitu ya. Berkata Ar-Razi ini bahwa saya mendapati ternyata yang paling baik itu memang cara Al-Quran. Saya melihat di dalamnya Allah menetapkan bahwa dirinya di arsy, kemudian kepada Allah naik kata-kata yang baik, maka saya menetapkan sebagaimana Allah menetapkan. Wa aqra'u fi nafyi laisa kamitslihi syai'un wa la yuhitu bihi ilman, yakni fa anfi mumathilah wa anfil ihata bihi ilma wa man jarraba mithla tajribati arafa mithla ma'rifati. Beliau katakan bahwa kemudian saya baca dalam Al-Quran Allah meniadakan permisalan laisa kamitslihi syai'un, kemudian Allah mengatakan Allah tidak diliputi oleh ilmu pengetahuan manapun. Dengan itu kemudian saya juga menafikan sebagaimana yang Allah nafikan itu ya, dan saya meniadakan ilmu yang meliputi Allah. Tidak ada ilmu yang meliputi Allah. Dan siapa yang mencoba menempuh jalanku ini, yaitu menetapkan apa yang ditetapkan Al-Quran dan meniadakan apa yang ditiadakan Al-Quran, arafa mithla arafati, maka dia akan tahu sebagaimana yang saya tahu ya. Perkataan Ar-Razi ini ya dimuat dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah li Ibni Qadi, juga dalam Darut Ta'arud Imam Ibnu Taimiyah. Ya, kemudian ya ini dulu ya, karena ya biar 12 menit dulu supaya tidak terlalu panjang. Nanti baru kita lanjut lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.